Indonesia kini resmi memiliki pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga single line terbesar di dunia. Hal ini setelah smelter tembaga yang dikelola PT Freeport Indonesia resmi memulai produksi katoda tembaga perdana yang juga turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin Senin 23 September 2024 di Gresik, Jawa Timur. Direktur Utama Holding BUMN Tambang Main ID Hendy Priyosantoso mengatakan bahwa peresmian pabrik ini bisa menjadi basis untuk industrialisasi di tanah air. Pasalnya produk katoda tembaga dari smelter di kawasan ekonomi khusus atau KEK Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIPE Gresik, Jawa Timur bisa menciptakan industri-industri turunan penyerapnya. Dia mengakui saat ini katoda tembaga akan diekspor ke Cina, Eropa, bahkan Amerika terlebih dahulu sampai nanti ada penyerap dari industri domestik. Seperti diketahui Indonesia melalui Main ID kini merupakan pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia, yakni mencapai 51,2%, sementara selebihnya dipegang oleh perusahaan asal Amerika Serikat Freeport MC Moran. Smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan pelaksanaan dan pemenuhan komitmen perusahaan terhadap izin usaha pertambangan khusus atau IUPK tahun 2018, serta bentuk dukungan PT FI terhadap program hilirisasi pertambangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia ini merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Ditambah dengan smelter pertama yang juga dimiliki PT Freeport Indonesia yaitu PT Smelting. Keduanya akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 220 ton perak per tahun. Smelter konsentrat tembaga yang berlokasi di JIPE ini menjadi salah satu proyek strategis nasional dengan investasi mencapai 3,7 miliar US dollar atau 58 triliun rupiah. PT FI juga telah mendapatkan pembeli atau off-taker domestik yang akan menyerap 100.000 ton katoda tembaga per tahun. Adapun pembeli tersebut yakni PT Hiliang Group yang merupakan tetangga mereka di JIPE Gresik. Sementara untuk produksi emas, PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM dikatakan berkomitmen untuk mengambil 20 ton emas. Ini smelter yang sangat besar sekali dengan investasi juga yang sangat besar sekali. Tadi pagi di PT Aman di Sumbawa itu investasinya 21 triliun rupiah dengan kapasitas produksi bisa sampai 900.000 ton konsentrat. Yang di sini PT Freeport Indonesia investasinya 56 triliun rupiah dengan kapasitas produksi bisa mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Jadi apa yang sering saya sampaikan, hilirisasi pembangunan smelter itu sekarang betul-betul ada dan memang sangat besar sekali. Bisa dilihat sendiri ya. Pak, tadi disebut kalau misalkan ada kelebihan dari dividen, pajak PPh 80 triliun dengan adanya smelter tembaga ini. Bisa dijelaskan lagi Pak, itu tadi hitung-hitungannya bagaimana tuh Pak? Ya dihitung aja sih, dicek. Pajak daerahnya berapa yang ke Papua dan kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Kemudian dari dividen, dari royalti, dari PPh Badan, dari PPh 21, dari pajak ekspor, biaya keluar, ya semua dihitung aja. Tolong dihitung. Pak, terkait dengan penambahan saham 10% untuk Freeport itu kelanjutan? Masih dalam negosiasi. Dulu saat kita mengambil 51%, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahunan, alot. Bukan hal yang gampang, hal yang sangat, dan saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Pak Menteri SDM. Tapi saya minta memang secepatnya harus di-clearkan
karena smelternya juga sudah jadi dan ini adalah milik Indonesia. Ya. Pak, tadi di sambutan juga Bapak bilang bahwa ini baru awal, Pak. Artinya harus ada smelter yang banyak gitu di Indonesia. Sudah dibicarakan dengan Pak Prabowo, Pak, hal ini hilirisasi? Besok juga akan kita resmikan smelter untuk boksit yang menghasilkan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Yang lain-lain nanti, pemerintah baru pasti akan terima batu bara, semuanya ada smelternya. Tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi turunan sehingga betul-betul kita bisa menjadi produsen kabel, produsen alat suntai, produsen aluminium, semuanya bisa kita produksi sendiri, mandiri. Pak, terkait perpanjangan UU Freeport bagaimana? Perpanjangan Masih dalam proses. Tadi juga ditanyakan oleh Freeport, tapi masih siap diproses di SDM. Terima kasih Pak. Pak, terkait dengan kalau hilirisasi untuk pasir silika gimana Pak? Itu pasir silika apakah nanti akan ada pelarangan untuk ekspor raw material lagi Pak? Yang dilarang itu, yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat. Kalau memang bukan itu yang nggak benar. Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan. Pasir silika dan lain-lainnya. Termasuk yang ini tadi disinggung mengenai semikonduktor oleh Pak Erick Thohir. Itu juga menjadi incaran kita agar karena seleniumnya ada, sehingga itu menjadi bahan baku untuk memproduksi semikonduktor juga siap. Sehingga yang paling penting cari partner, cari investor agar bisa bekerjasama. Baik, Pak. Tadi ngajak Pak Fahri Hamzah tadi, Pak. Kenapa? Ngajak Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah itu berasal dari Sumbawa. Oke, kesini juga diajak, Pak. Nah, kalau daerahnya di Sumbawa, saya ajak ke PT Aman tadi. Iya, makasih Pak. Yang terus digalakkan oleh pemerintah, kita tanyakan langsung kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Pak Tony Wenas. Sehat, Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Pak, tadi kan kita udah menyaksikan peresmian yang dilakukan oleh Presiden. Ada nilai investasi sebesar 56 triliun. Produksi smelter PT Freeport ini juga disebut sebagai desain single line terbesar di dunia. Bisa disederhanakan, Pak, apa yang kemudian nanti akan dihasilkan di smelter ini? Oke, jadi smelter ini akan menghasilkan katoda tembaga, emas batangan, dan perak batangan. Katoda tembaganya 650.000 ton per tahun. Kalau digabung dengan katoda tembaga yang dihasilkan oleh PT Smelting yang juga dimiliki oleh Freeport Indonesia itu 350.000 ton. Jadi kira-kira 1 juta ton. Ini menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga terintegrasi hulu hilir terbesar di dunia, Pak. 1 juta ton katoda tembaga bisa buat apa aja? Contoh ya, itu bisa buat 200 gigawatt renewable energy PLT surya atau 600 gigawatt PLT Bayu atau 800 gigawatt PLT air. Jadi bayangkan, atau bisa 8.000 Airbus 380. Segitu besarnya kira-kira. Jadi kita perlu bangga bahwa itu ada di Indonesia. Itu kan katoda, Pak. Tadi kalau tidak salah ada lumpur anoda yang kemudian juga bisa berubah atau diolah menjadi emas dan juga perak. Ini kalau emas dan perak gimana produksinya? Ya, makanya itu tadi katoda tembaga, itu tembaganya, emasnya kira-kira bisa mencapai 60 ton per tahun. Peraknya kira-kira 210 ton per tahun. Oh, kita lihat dari raut wajah Presiden ini kan juga senang ya, Pak ya. 3 tahun kurang ya, Pak, kalau tidak salah ini pembangunan ini beres. Nah, tadi juga Presiden hitung-hitung ada nilai 80 triliun rupiah. Ini nilai ini sudah dibicarakan dengan Pak Tony atau gimana, Pak? Jadi begini, memang setiap tahun kan kita memberikan kontribusi kepada negara, kontribusi langsung berupa pembayaran pajak. Pajak itu ada pajak PP Badan, ada pajak daerah, ada PP 21 dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dividen, ada juga bea-bea keluar dan bea lainnya.
dan juga termasuk ada bagi hasil dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Minerba. Ini totalnya kira-kira rata-rata sekitar 4 miliar dolar per tahun atau 60 triliun. Nah, untuk tahun ini diperkirakan karena ada kenaikan harga dari tembaga dan juga emas, diperkirakan manfaat yang diterima oleh negara, manfaat langsung yang diterima itu bisa mencapai 5,7 miliar dolar. Yang kalau dirupiahkan 80 triliun lah kira-kira. Jadi itulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Ada nilai tambah dari komoditasnya, kemudian juga akan langsung berimpact pada pemasukan negara. Pak, ada juga yang menarik Pak. Ini kan smelter single line terbesar di dunia di Gresik Pak. Kemudian apakah ada lapangan kerja yang kemudian bisa mungkin memfasilitasi kesejahteraan di sini masyarakat sini supaya bisa bekerja mungkin Pak di dalam? Jadi kita memang dimanapun kita berada itu prioritasnya adalah penduduk lokal. Lokalnya pertama lokal kabupaten, kalau nggak ada di kabupaten dicari ke provinsi, kalau nggak ada di provinsi baru dicari ke provinsi lain di Indonesia. Jadi begitu pun juga di sini kita mempekerjakan kira-kira 2.000 orang nanti setelah operasi. Tapi pada saat konstruksi itu lebih dari 40.000 secara kumulatif ya. Tapi pada saat operasi penuh itu kira-kira 2.000 orang dan mayoritas dari lokal Jawa Timur. Tidak melupakan warga lokal dan membuka peluang untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini terakhir Pak, agak politis sebenarnya. Karena mau transisi pemerintahan, komitmen PT Freeport Indonesia untuk kemudian mendukung hilirisasi di pemerintahan mendatang akan sama atau bagaimana? Jadi once kita udah lakukan hilirisasi, ya udah kita nggak bisa pullback. Smelternya sudah jadi, ya kan kita akan memurnikan seluruh produk konsentrat tembaga kita di dalam negeri. Jadi kewajiban hilirisasi dari perusahaan tambang itu adalah menciptakan metal atau logam 99,99% dan itu komitmen kita dan kita lakukan. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Pak Tony Wenas. Sehat selalu Bapak. Siap.